Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, nama budaya. Selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian di acara kita pada sore hari ini, yaitu diskusi nasional yang diadakan oleh FISIP Universitas Indonesia. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri acara diskusi sore hari ini. Baiklah, selamat datang. Saya ingin sampaikan untuk Ibu Sumiati, Sesditjen dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, dari divisi IKP ya Ibu ya. Selamat datang Ibu Sumiati, terima kasih sudah menyempatkan hadir. Ibu Sumiati kebetulan mewakili Bapak Dirjen yang diharapkan untuk hadir, namun apa daya tugas juga yang mengharuskan beliau menjalankan tugas yang lain. Selamat datang untuk Bapak Dekan FISIP UI, Ibu Kepala Departemen Komunikasi, juga Sekretaris Departemen dan Manajer Riset dan Publikasi FISIP UI. Serta rekan-rekan dosen, peneliti, akademisi, dan hadirin sekalian. Sore hari ini kita berkumpul bersama-sama nih di tempat saya cukup cerah, mudah-mudahan tempat Bapak Ibu juga cukup cerah. Acara kita sore hari ini adalah berdiskusi tentang riset-riset ilmu komunikasi UI tentang pandemi COVID-19, komunikasi publik pemerintah, dan penggunaan media oleh kelompok masyarakat. Temanya luar biasa menarik dan relevan ya. Acara ini diselenggarakan oleh Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia berkolaborasi dengan Unit Riset Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat FISIP UI. Diharapkan nanti kita bisa mendengarkan pemaparan dari para narasumber kita atas hasil riset yang sudah dilakukan oleh para dosen tetap di Departemen Ilmu Komunikasi di masa pandemi ini. Izinkan saya memperkenalkan narasumber kita sore hari ini sebelum saya menghantarkan tampuk acara ini ke moderator kita. Hari ini hadir bersama kita Ibu Sesditjen Informasi dan Komunikasi Publik dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ibu Sumiati, mewakili sore Ibu, mewakili Bapak Usman Kansong ya Ibu ya. Kemudian ada Ibu Dr. Endah Triastuti PhD, beliau adalah dosen tetap dan juga Ketua Program Sarjana dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Selamat datang Mbak Titut. Selamat sore. Sore. Kemudian ada Dr. Erianto yang juga adalah dosen tetap dan Sekretaris Program Pasca Sarjana Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Sore Mas Eri. Sore Mbak. Selamat datang, dan last but not least kita punya Mbak Oci, Ibu Rosi Tripagiwati MA, ya beliau juga adalah dosen tetap Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Bersama kita juga sudah hadir moderator yang nanti akan memandu jalannya diskusi sore hari ini, yaitu Dr. Umi Salamah, psikolog MSI. Beliau juga adalah dosen tetap di Depkom dan merupakan Ketua Pusat Kajian Komunikasi FISIP UI. Baik, sebelum kita masuk ke acara diskusi, mari kita bersama-sama mendengar sambutan singkat dari Bapak Dekan, Mas Ari, Dr. Aris Setiabudi Susilo MSc. Silakan Mas Ari untuk menyampaikan pembukaan untuk acara sore hari ini. Baik, terima kasih pembawa acara Mbak Nena Brojonegoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang untuk kita semua. Senang pada sore hari ini bisa berjumpa pada kesempatan acara yang sangat baik ini. Pertama, izinkanlah pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kehadiran Ibu Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Ibu Sumiati, yang dalam hal ini mewakili Bapak Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Bapak Usman Kansong. Para narasumber pada diskusi sore hari ini tadi sudah disebutkan Ibu Endah Triastuti, kemudian Bapak Dr. Erianto dan Ibu Rosi Pagiwati ya, yang nanti akan memaparkan hasil-hasil risetnya yang akan dimoderatori oleh Ibu Umi Salamah. Ibu Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, Ibu Nina Mutmainah bersama Sekretaris Departemen Komunikasi Ibu Chandra Kirana, dan juga manajer atau asisten dekan bidang riset publikasi ilmiah dan pengabdian masyarakat, Dr. Sofwan Albana. Para hadirin peserta diskusi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu,
cukup banyak yang hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Jadi pada kesempatan diskusi ini, saya selaku dekan menyambut sangat positif kegiatan ini, dan saya mengucapkan terima kasih selaku dekan atas diselenggaranya kegiatan ini, karena ini kegiatan merupakan sebuah forum sharing session dari riset-riset yang dilakukan oleh teman-teman Departemen Ilmu Komunikasi yang dikoordinasi bersama unit dari unit riset publikasi ilmiah dan pemberdayaan masyarakat FISIP UI, riset tentang pandemi COVID-19 ya. Jadi ini kita semua tentu tidak terpikirkan sebelumnya kedatangan sebuah bencana yang luar biasa luar biasa besarnya seperti ini, tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia secara global, yang dimensi masalahnya muncul dalam berbagai hal ya. Nah, termasuk dalam konteks negara ini dalam rangka bagaimana melakukan koordinasi komunikasi publik dan juga kegiatan lain yang terkait dengan bidang komunikasi yang berhubungan dengan pandemi COVID-19. Ini bukan sesuatu yang mudah. Jadi semua kita dalam berbagai sektor dan dalam berbagai bidang tugas, semua mengalami apa yang disebut sebagai semacam pendadakan masalah ya, yang ini tidak mudah mengaturnya. Nah, ini menjadi bagian yang menarik juga untuk dibuat kajian. Oleh karena itu teman-teman di komunikasi melakukan kajian yang terkait dengan bidang komunikasi, bagaimana juga riset-riset yang dilakukan untuk bidang-bidang yang lainnya. Nah, pada sore hari ini hasil riset tersebut akan didiseminasi ya secara terbuka. Nah, ini merupakan sebuah forum diseminasi yang sangat baik. Nanti tanggapannya akan muncul dari berbagai peserta diskusi ini. Jadi saya sekali lagi ucapkan terima kasih Ibu Sesdijen yang mewakili Pak Dirjen. Semoga hasil diskusi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, ya, baik kami yang ada di kampus, para praktisi yang ada di luar, maupun juga dari pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik. Dengan demikian saya ucapkan selamat berdiskusi pada sore hari ini. Semoga memberikan manfaat besar bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan. Sebelum kita lanjutkan dan masuk ke acara inti, mungkin izin mohon bantuan Mas Kristo, kita bersama-sama berfoto mengabadikan momen bersama kita di sore hari ini ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi utama kita pada sore hari ini, dan saya ingin membacakan atau memperkenalkan sedikit moderator kita pada acara ini, yaitu Dr. Umi Salamah, FC Psikolog MSI. Mbak Umi ini sekarang adalah juga Kepala Pusat Kajian Komunikasi di FISIP UI, jadi beliau sudah punya pengalaman dan rekam jejak sebagai peneliti yang sangat solid. Beliau mempunyai bidang keahlian itu terutama di humas, PR, kemudian komunikasi publik, juga branding, komunikasi publik melalui media sosial, dan lain-lain. Mbak Umi ini adalah lulusan dari S1 Psikologi, kemudian S2 dan S3-nya di Komunikasi UI. Beliau lulus dari program doktoralnya di tahun 2014, dan sejak tahun 2017 beliau aktif mengajar juga di Departemen Ilmu Komunikasi. Tanpa berpanjang waktu, saya ingin mengundang Mbak Umi dan kemudian meminta kesediaannya untuk memandu acara diskusi kita di sore hari ini. Silakan Mbak Umi. Terima kasih Nena atas pembukaan dan perkenalan yang diberikan. Selamat sore Dekan FISIP Universitas Indonesia Pak Ari, Ketua Departemen Ilmu Komunikasi Mbak Nina, Manajer Riset, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat FISIP Universitas Indonesia Mas Sofwan, dan hadirin sekalian ya. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Anda dalam forum ini. Perkenalkan, saya Umi Salamah, dosen tetap dari Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Sungguh sebuah kehormatan dapat memandu jalannya diskusi di sore ini ya. Diskusi nasional bertema riset-riset ilmu komunikasi UI tentang pandemi COVID-19, komunikasi publik pemerintah dan penggunaan media oleh kelompok masyarakat.
Ini merupakan acara kolaborasi antara Departemen Ilmu Komunikasi dan Unit Riset Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat FISIP UI. Forum ini akan membahas mengenai riset-riset komunikasi dalam konteks pandemi COVID-19 yang telah berlangsung hampir 2 tahun. Hadirin sekalian, izinkan saya sebelumnya memperkenalkan para pembicara. Pembicara pertama dalam diskusi ini semula adalah Bapak Usman Kansong, Magister Sains. Beliau adalah Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, biasa disingkat IKP, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Namun saat ini beliau berhalangan hadir karena harus mendampingi Menteri melaksanakan tugas negara. Beliau semula akan memberikan pengantar mengenai komunikasi publik pemerintah Republik Indonesia di masa pandemi, sebelum masuk ke pembahasan mengenai riset-riset ilmu komunikasi. Saat ini sudah hadir Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, sekaligus pelaksana tugas Direktur Pengelolaan Media Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Ibu Sumiati, Sarjana Ekonomi, yang menggantikan beliau. Selamat datang, Ibu. Baik. Hadirin sekalian, pembicara kedua dalam diskusi ini adalah kolega yang sangat saya kagumi karena produktivitasnya dalam mengajar dan melakukan riset, Endah Triastuti, PhD. Mbak Titut, selamat sore. Selamat sore, Mbak Umi. Terima kasih. Ya, Mbak Titut, demikian biasa beliau dipanggil, adalah dosen tetap Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai Kepala Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Lulusan Ilmu Komunikasi UI, Mbak Titut kemudian meneruskan studi ke S2 Kajian Wanita dan S3 Media and Communication Program, School of Social Sciences, Faculty of Arts, University of Wollongong. Minat riset Mbak Titut ada pada topik seputar media, antropologi, dan minoritas. Pada diskusi sore ini, Mbak Titut nanti setelah Ibu Sumiati akan berbagi tentang hasil riset dengan topik strategi jaring pengaman sosial COVID-19 dalam konteks pemerintahan neoliberal, ketahanan sosial, dan peran komunitas gender sebagai agen. Ya. Hadirin yang berbahagia, pembicara ketiga adalah kolega yang sangat saya hormati, Dr. Erianto. Selamat sore, Mas Eri. Sore Mbak, sore Mbak Umi. Beliau adalah penulis buku yang sangat produktif, dosen yang berdedikasi dengan jam terbang riset yang tinggi. Lulusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Gadjah Mada, Mas Eri meneruskan studi ke Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia untuk jenjang S2 dan S3. Saat ini beliau adalah dosen tetap dan Sekretaris Program Studi Pascasarjana Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia. Mas Eri akan memaparkan riset beliau yang berjudul Polarisasi Politik dalam Kasus COVID-19. Hadirin, pembicara kita terakhir sore ini adalah kolega tersayang saya, Mbak Rosi Tri Pagiwati, Master of Arts. Beliau adalah dosen tetap Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI. Mbak Oci telah melaksanakan riset tentang komunikasi publik pemerintah sejak awal masa pandemi, dan saat ini akan berbagi dengan Anda semua untuk hasil riset tersebut yang dilaksanakan dalam rentang waktu yang cukup panjang antara Mei sampai dengan September 2020. Mbak Oci adalah alumni Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia dan program magister di bidang jurnalisme televisi di The Nottingham Trent University, United Kingdom, alias Inggris. Ya. Oke, Mbak Oci, selamat datang, Mbak. Oke, baik. Saya akan memberikan waktu kurang lebih 10 menit untuk tiap pembicara memberikan paparan masing-masing. Setelah itu kita akan melaksanakan sesi tanya-jawab. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara langsung dengan mengangkat tangan setelah sesi paparan atau mengklik tombol raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Ya, kami akan memantau dan memberikan kesempatan sesuai dengan urutan penanya. Terima kasih. Baik, kita mulai dengan Ibu Sumiati. Silakan Ibu. Mohon arahan dari rekan-rekan panitia untuk proses berbagi layar jika diperlukan. Silakan, Bu Sumiati. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama ingin saya sampaikan permohonan maaf dari Pak Dirjen karena beliau yang semula ingin hadir di acara ini, tetapi karena tugas sehingga mewakilkannya kepada saya. Dan saya ingin juga sampaikan salam hormat kepada Bapak Ari Setiabudi selaku Dekan FISIP UI, juga kepada Ibu Nina, Kepala Divisi Komunikasi ya FISIP UI. Mohon maaf jika salah. Dan juga para narasumber yang sudah hadir di sini, ada Ibu Enda, ada Pak Erianto, juga Ibu Rosi. Salam kenal juga untuk semua para narasumber. Senang sekali hari ini saya bisa berkumpul di antara orang-orang hebat ini yang melakukan penelitian
tentang komunikasi publik ya, juga tentang media yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang COVID. Sesuai dengan undangan dan waktu itu juga materi yang diminta Pak Dirjen untuk bisa dibuatkan, yaitu adalah kebijakan Kemenkominfo dalam penanggulangan COVID. Sama ini akan saya sampaikan bahan dari beliau. Lanjut, slide berikutnya. Nah, pendekatan strategi komunikasi yang kami lakukan di Kominfo, ini adalah sebagaimana terlihat bahwa kita juga melakukan pemetaan ya, dengan melakukan pembagian dari core business seperti media strategik, tactical activities, dan evaluation. Nah, kemudian media juga pada saat media strategik kita juga melakukan analisis media, juga menggelar media center, dan juga melakukan media placement. Tujuannya adalah kita harus bisa melakukan agenda setting untuk narasi agar kita bisa membawa ya atau menggiring narasi positif yang berkembang di masyarakat, sehingga itu juga bisa akan menangkal hoax. Kemudian juga kita melakukan dialog melalui media center secara live ya, tapi itu masih pakai hybrid ya, masih bukan hybrid ya, daring ya, karena kita belum bisa berkumpul ya sejak pandemi ini. Nah, selain itu juga ditopang dengan media buying. Itu kita harus memasang pesan-pesan masyarakat atau mungkin dikenal dengan YLM ya. Jadi kita memasang di seluruh media ya. Karena itu juga perlu dilakukan karena masyarakat itu juga kan berbagai macam stratanya, berbagai macam juga kebutuhannya, sehingga semua media juga harus kita gunakan untuk bisa menyampaikan pesan-pesan masyarakat. Nah, selain itu juga kita juga melakukan cross multiplatform, baik di media online, gabung nanti juga media production, dan juga kita mengembangkan media network. Nah, ini sangat penting bagi kita dari komunikasi, terutama di Ditjen IKP ya, yang memang punya itu sih untuk menyampaikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Karena itu semua media mesti kita gunakan dan kita manfaatkan. Saya kira slide berikutnya saja. Slide berikut. Nah, ini adalah lingkup. Mungkin kalau bisa, saya yakin semua peserta karena memang dari komunikasi dan juga para narasumber sudah paham sekali bagaimana lingkup dari pilar utama kita melakukan strategi komunikasi. Kami melakukan media analisis, menyediakan media center, juga melakukan media placement seperti tadi, juga bermain di media online, dan juga melakukan media production, dan jelas harus menjaga atau membangun communication network. Karena ini sangat penting ya untuk bisa memantau juga media itu atau informasi yang kita sebarkan sejauh mana, seluas apa bisa disebarluaskan. Lanjut. Nah, secara umum Kominfo memang dapatkan tugas sejak tahun 2020. Itu secara mendadak kami mendapatkan tugas melakukan penguatan komunikasi publik, penanggulangan COVID, dan pemulihan ekonomi nasional. Sepakat tadi yang disampaikan Pak Ari bahwa semua mendadak, semua juga belum tahu bagaimana menangani, semua juga belum tahu bagaimana ini akan terjadi ke depannya ya. Jadi saat itu kami di Kominfo melakukan semua aktivitas yang kira-kira bisa memberikan informasi yang jelas, memberikan arahan kepada masyarakat. Jadi semua kita lakukan bersama-sama, dan juga waktu itu di BNPB juga kita bergabung, karena awalnya juga yang menangani komunikasi publik itu di BNPB, kemudian Kominfo mendapatkan tugas berikutnya, dan sampai sekarang Kominfo menjadi pelaksana komunikasi publik selain juga dengan kementerian-kementerian lain, bukan berarti hanya Kominfo, karena Kominfo juga memerlukan badan lain seperti BNPB, Kemenkes, Kemendagri itu tetap harus menjadi
mitra, karena nanti komunikasi ini kan substansinya jelas dari Kemenkes. Kemudian pada saat Kominfo harus turun kepada masyarakat atau kepada lebih dalam lagi yang masyarakat yang tidak terjangkau dengan media. Nah, ini kita juga bekerja sama dengan Kemendagri. Nah, untuk saat ini agenda setting yang kami pegang adalah terakhir yang dari diskusi dengan KSP dan itu adalah arahan langsung dari Presiden, yaitu semangat kampanye ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Jadi narasi tunggal kami saat ini adalah itu. Ya, program yang kami mainkan adalah mulai dari kamu. Istilahnya kalau kita mengulik rasa emosi untuk menyatakan ayo mulai dari kamu untuk tetap melakukan prokes. Nah, ini berharap kami dari Kominfo itu bisa sangat melekat di hati para pendengar dan penerima informasi sehingga menjadikan suatu kebiasaan atau menjadikan suatu hal yang memang oh iya, kita harus mulai dari diri sendiri dan ayo pakai masker, ayo cepat vaksin agar COVID segera pergi. Kira-kira seperti itu harapan kami. Nah, menurunkan pesan ayo pakai masker, ayo cepat vaksin menjadi narasi kampanye yang paling utama saat ini. Oke, kita lanjut ke slide berikut. Nah, ini banyak pola yang dibuat ya dengan tagline seperti itu. Kami berharap bisa menggugah dari peer group target audience dengan tadi saya sampaikan juga ayo pakai masker, ayo vaksin, diolah jadi ajakan yang persuasif yang menunjukkan kepedulian pada orang-orang di sekitar. Setara penebalan komunikasinya dihubungkan pada benefit praktis vaksin, yaitu vaksinasi menjadi syarat utama bagi masyarakat melakukan berbagai aktivitas. Ajakan persuasif ini ya itu sangat baik dan sangat perlu untuk bisa dipahami oleh seluruh anggota masyarakat. Demikian narasi utama yang saat ini kami bawakan. Dan secara signifikan juga ini berpengaruh terhadap berkurangnya kuantitas hoax ya, karena berharap semua orang sadar bahwa dirinya yang punya peran untuk bisa mengurangi penyebaran, jadi orang juga tidak lagi bisa atau juga tidak lagi suka menyebarkan informasi-informasi yang sebenarnya belum tentu benar atau tidak diyakini kebenarannya. Lanjut. Oke, saya kira ini mohon maaf saya tertutup sebentar ya. Nah, jadi tujuan awal komunikasi publik kami ini adalah menciptakan voice daripada noise ya. Mungkin Bapak Ibu para narasumber paham sekali apa yang dimaksud adalah kami sengaja harus banyak menciptakan kata-kata atau pesan-pesan sehingga banyak ragam yang bisa dipahami masyarakat, banyak ragam yang bisa diserap oleh masyarakat tentang bagaimana kita menangani atau menyikapi pandemi ini. Karena pandemi ini memang seperti pesan Presiden bahwa ya kita harus kompromi dan kita harus hidup dulu dengan pandemi sampai memang betul-betul bisa disingkirkan dari kehidupan kita. Karena itu banyak saluran media yang juga kita gunakan, termasuk saluran media sosial, itu sangat banyak ya, sangat utama kita gunakan karena itu paling mudah, paling cepat bergeraknya. Selain itu, integrasi pesan yang mengusung semangat mulai dari kamu juga diimplementasikan di berbagai konten. Nah, saya kira ini banyak konten modelnya masuk di media mainstream, berbasis teks seperti running text, artikel, dan lain-lain. Mungkin bisa nanti dibacakan di dalam materi yang terpampang di sini. Lanjut. Baik, nah ini contoh media
yang kita gunakan, ada infografis, ini bisa digunakan di baliho, di spanduk, juga mungkin kecikan dijadikan di Instagram, ya. Jadi kita mengajak betul-betul mulai dari kamu untuk berpikir menua itu adalah takdir, seperti contohnya. Saat itu ada pilihan, jadi kita nggak bisa melawan tua, tapi kalau untuk sehat, ya kita bisa menentukan kita mau hidup sehat atau tidak. Kira-kira itu arah yang ingin didapatkan. Kenapa kita membuat kalimat-kalimat seperti itu? Nah, ini adalah salah satu yang kita buat, kita siapkan atau kita produksi dalam rangka memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana menyikapi pandemi ini. Lanjut. Nah, ini juga dalam bentuk ELM, jadi ada video. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua salah satunya sudah pernah melihat ini. Di sini ada pedagang sayur yang agak cuek awalnya, tapi setelah ngobrol sama ini dia juga akhirnya menyadari bahwa memang harus apakah bisa diputar, Mbak? Kalau tidak nggak apa-apa nanti kali. Jadi harus tetap prokes. Nah, kemudian juga ini ada Asri Welas juga yang jadi bintangnya, ya barangkali mudah-mudahan pernah menonton. Jadi menyatakan bahwa meskipun kita kita kenal orangnya atau siapa atau keluarga, ya prokes tetap harus dijaga. Lanjut. Nah, ini adalah Kominfo, seperti tadi saya sampaikan, tidak bisa bergerak sendiri. Karena itu Pentahelix tetap harus dijalankan selaku pemerintah. Koordinasi antara KL ini udah pasti, seperti di awal bahwa komunikasi publik itu ditangani di BNPB, kami terlibat di Kominfo, dan pada akhirnya di split, komunikasi publik ada di Kominfo, di BNPB untuk kegiatan yang berupa penanggulangan bencana, dan juga tetap ada komunikasi publiknya, tapi dia kepada perubahan perilaku dan penanganan langsung ke masyarakat. Jadi banyak unit-unit yang terlibat, ya, seperti di Kemendikbudristek ini juga terlibat, Kemendagri udah pasti, karena dulu juga pernah kami bersama-sama punya program bagaimana menggerakkan sampai level bawah, bahkan sampai Babinsa, segala itu juga diberikan peran untuk bisa menjaga gerakan masyarakat agar tidak berkumpul, berkerumun, dan tertib tetap memakai masker, ya. Jadi kita dulu sempat seperti itu, duduk bersama dengan mereka. Kementerian Agama tentu dari para penyuluhnya untuk bisa menyampaikan pesan bahwa memang banyak isu, banyak konten yang terkait dengan keagamaan ini yang juga agak membuat keyakinan terhadap menjaga diri untuk tetap prokes atau tidak itu sangat sensitif sekali untuk bisa dibicarakan. Karena itu para penyuluh dari Kementerian Agama juga kami libatkan untuk bisa berkomunikasi dengan masyarakat secara langsung. Nah, Satgas di setiap wilayah sudah pasti. Ini kolaborasinya ikut BKKBN, Kementerian Koperasi, dan Kemenparekraf. Dan juga banyak kementerian lain, dan tentu Kemenkes di sini belum tercatat, walaupun logonya sudah masuk. Tapi saya kira semua kementerian sesuai dengan fungsinya masing-masing, kita berkolaborasi dan kita bekerja sama untuk bagaimana bisa menyampaikan pesan-pesan tentang penanganan COVID dan pemulihan ekonomi. Lanjut. Nah, ini adalah data yang kami provide dari Kominfo, karena kami punya unit yang bernama AIS itu, ya. Jadi Ditjen Aptika yang setiap hari mencari berita-berita hoax dan menghimpunnya. Nah, ini adalah data sampai dengan 28 Oktober, ternyata isu hoax tentang COVID itu sudah sampai 1968. Jadi cukup banyak tentang hoax COVID, ya. Dan dari 1968 ini sudah dilakukan tindakan penegakan hukum itu 767. Nah, di mana saja itu muncul, Bapak bisa lihat di sini, ternyata yang paling banyak adalah di Facebook. Total 4.328. Dan ini sudah ditindaklanjuti, yang sedang dalam proses itu 82.
Dan berikutnya turun kepada Twitter nomor 2. Nah, Twitter ini kan kalau sudah ketik-ketik tidak sadar, akhirnya hoax cepat tersebar dan itu termasuk bagian yang kita anggap sebagai penyebaran hoax. Dan berikutnya adalah di YouTube, Instagram, dan TikTok. Semua itu disampaikan atau ditemukan oleh Kominfo atau juga kita terima dari pengaduan masyarakat, diproses dan tindak lanjuti. Jadi ada yang sudah cepat selesai, ada juga yang masih dalam proses, seperti terlihat dalam kolom paling terakhir. Demikian, lanjut. Nah, ini adalah penanganan persebaran konten hoax tentang vaksin, ya. Jadi bukan hoax secara keseluruhan, hoax COVID secara keseluruhan, tapi ini khusus yang bicara tentang vaksinnya. Kan banyak tentang vaksin dulu adalah masalah kenapa kita belinya dari sana, kenapa vaksin ini atau juga yakin atau tidak vaksin ini bisa digunakan gitu ya. Nah, itu hoax-hoax tentang vaksin itu ternyata sampai dengan hari ini kita sudah terkumpul 372 hoax vaksin. Dan ini adalah sebaran-sebarannya yang bisa terlihat di media-media digital. Dan semua itu kalau memang sudah tercatat sebagai hoax, langsung bisa dilakukan tindakan take down. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu banyak lagi, karena perlu diketahui juga pertumbuhan hoax itu jauh lebih cepat daripada apa yang bisa dilakukan oleh kementerian untuk take down. Mungkin kita belum sadar, nih ada 2-3, kita take down, tahu-tahu udah tumbuh lagi 10 gitu ya. Jadi saya sangat berterima kasih seandainya masyarakat juga selalu melaporkan jika mendapatkan berita atau kabar yang kurang diyakini. Nah, itu bisa dikirimkan ke aduankonten.id di Kominfo, sehingga nanti bisa ditindaklanjuti oleh Kominfo apakah ini hoax atau tidak. Dan juga pada masyarakat bisa mengakses website kominfo.go.id, karena di sana nanti ada laman yang tentang laporan hoax harian. Jadi bisa memantau hoax apa saja yang sudah tertangkap dari mesin AIS dan juga berapa yang sudah ditindaklanjuti, itu bisa dipantau. Mau hoax secara keseluruhan atau hoax tentang COVID atau justru hoax tentang vaksin, itu juga bisa dicari di website kami. Lanjut. Oh, sudah habis, sudah selesai. Jadi kira-kira itu yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, khususnya di Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik. Kami sampai dengan hari ini memang masih melakukan kegiatan komunikasi publik, dan itu dalam programnya kami membagi menjadi beberapa program. Pertama adalah ada yang disebut media center tadi, itu dialog setiap hari. Itu bisa diikuti di YouTube. Bicaranya tentang tidak cuma tentang COVID, karena kita menangani informasi tentang COVID dan PEN. Jadi ada juga tentang pemulihan ekonomi. Kita juga kadang-kadang mengajak orang yang sukses di masa-masa pandemi ini untuk bicara agar itu juga bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat lain bahwa kalau kita berpikir positif atau juga melihat peluang, mudah-mudahan di semua kesempatan semua orang bisa bangkit, kira-kira seperti Baik, itu. Ibu. Terima kasih, gitu. Ibu. Ya, baik. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ibu Sumiati. Sebelum kita beranjak ke pembicara berikutnya, ya, saya ingin meminta kepada para hadirin untuk mengisi daftar hadir. 1 kali saja di link yang telah disediakan di dalam kolom chat. Baik, mohon diisi agar semua bisa tercatat, ya. Baik, terima kasih untuk Anda yang sudah mengklik form daftar hadir dan mengisinya. Cukup 1 kali saja. Baik, dari Ibu Sumiati kita beralih ke pembicara berikutnya, yaitu Endah Triastuti, PhD. Mbak Titut, silakan. Panitia mohon bantuan untuk share materi dari Mbak Titut. Terima kasih. Terima kasih Mbak Umi.
Selamat sore Pak Dekan Ari, Ibu Nina sebagai Kadep Departemen Ilmu Komunikasi, Mbak Umi sebagai moderator, para narasumber yang lain, dan semua hadirin yang sudah menyempatkan diri untuk hadir sore hari ini. Ini adalah penelitian kecil yang sebenarnya menjadi bagian penelitian payung tentang komunitas marginal. Judulnya Neoliberalisasi Strategi Jaring Pengaman Sosial COVID-19, Komunitas Transgender, Agensi dan Ketahanan Sosial. Penelitian ini sendiri dimulai di awal mulainya pandemi ya. Awalnya itu ketika saya diberitahu oleh Bu RT bahwa saya menerima bantuan dari ada dua ya, bansos dan bantuan presiden. Lalu saya tanya, kenapa saya dapat? Terus jawaban Bu RT adalah karena Mbak Titut janda. Terus saya tanya, kalau duda dapat nggak? Gitu. Ternyata enggak. Lalu saya mulai bertanya-tanya ya, karena buat saya mungkin sebenarnya saya kurang tepat untuk menerima bantuan bansos dan juga bantuan presiden. Nah, disitulah saya mulai ingin tahu gitu ya, sebenarnya strategi jaring pengaman sosial COVID ini seperti apa, paling tidak dilihat dari sudut pandang seksualitas dan gender. Nah, boleh slide selanjutnya, penelitian ini sendiri lebih fokus sebenarnya awalnya pada kelompok rentan dan bagaimana ketahanan mereka di masa pandemi COVID-19. Narasi argumen saya yang utama adalah bagaimana sistem pengaturan neoliberal itu melakukan penghirauan. Jadi menciptakan sistem yang menghiraukan terutama penghirauan terhadap kelompok yang rentan. Selain itu saya juga menggunakan argumen adanya harapan ya dari media sosial. Data saya ambil dengan menggunakan pendekatan etnografi digital. Studi ini mengkaji agensi transpuan. Sebenarnya secara fokus itu transpuan di Indonesia dan bagaimana hubungan mereka dengan keterlibatan yang mereka lakukan dengan media sosial dalam lanskap pemerintahan neoliberal. Studi ini mempertimbangkan efek rebound, kayak backlash dari kebijakan neoliberal pada ekonomi yang secara tidak langsung sebenarnya menyederhanakan sistem masyarakat dan bagaimana sistem ekonomi ini bisa menopang masyarakat terutama di saat pandemi. Dan saya juga melihat berargumen bahwa kebijakan-kebijakan neoliberal, kebijakan-kebijakan COVID-19 yang diberlakukan oleh pemerintah di era di era ini gitu ya, di era pandemi ini sebenarnya menegasi keberadaan transpuan dari konteks budaya dan sosial yang lebih luas. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana komunitas transpuan terlibat dengan atau direspon ya, sebenarnya bukan terlibat, direspon oleh struktur pemerintahan neoliberal yang saya temukan sangat heteronormatif dalam menanggapi masalah ketahanan ekonomi di masa pandemi. Saya menggunakan dua metode pengumpulan data ya. Yang pertama itu dengan mengumpulkan data dari akun media sosial, baik yang pertama itu pada komunitas sahabat transgender dan yang kedua pada akun pribadi beberapa transgender untuk mengeksplorasi pengalaman kehidupan mereka sehari-hari dalam konteks ketahanan ekonomi di masa COVID-19. Dan yang kedua adalah melibatkan wawancara mendalam dengan beberapa anggota komunitas transpuan. Boleh slide selanjutnya.
Ini adalah kutipan ya yang dikeluarkan oleh UN Independent Expert on Sexual Orientation and Gender Identity di tahun 2020, tepatnya di awal pandemi COVID, bahwa mereka yang termiskin dan paling rentan lah yang paling terdampak oleh kondisi pandemi ini. Sekarang kita lihat rentannya seperti apa. Boleh slide selanjutnya? Ya, ini adalah tingkat pengangguran yang makin naik sejak COVID-19. Data dicatat terakhir kalau nggak salah bulan Maret 2021. Memang sekarang ada catatan ya Mbak dan Mas semua bahwa kemiskinan mulai turun lagi angkanya walaupun masih tinggi dibanding sebelum COVID-19. Slide selanjutnya. Dan ini adalah kemiskinan yang makin naik. Jadi yang di slide sebelumnya adalah bagaimana PHK itu meningkat, pengangguran meningkat, yang menyebabkan pada akhirnya naiknya angka kemiskinan. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini adalah data yang dikeluarkan oleh TNP 2K, transgender selama COVID dalam angka. Ini adalah data tentang kelompok rentan. Transgender adalah kelompok rentan, tapi kok nggak ada ya transgender ya. Jadi nggak ada gitu. Mereka nggak dianggap ada dalam diskursus tentang dampak wabah COVID-19. Karena di sini kelompok rentan yang dimasukkan itu hanya manula, perempuan, disabilitas, dan satu lagi apa ya? Saya kurang kelihatan. Tapi nggak ada transgender, itu nggak ada gitu ya. Boleh slide selanjutnya Mbak dan Mas Operator. Nah, ini adalah kerangka utama yang saya gunakan untuk melihat bagaimana neoliberal governmentalities itu sebenarnya adalah sistem yang denial gitu ya. Kenapa gitu? Karena fokus pengaturan neoliberalisasi itu adalah pada usaha individu. Neoliberalisasi itu amat mengedepankan kemandirian individu dalam segala aspek kehidupan. Sehingga kebijakan-kebijakan, pengaturan-pengaturan yang dikembangkan dengan menggunakan asas ini cenderung menyederhanakan dan menyamaratakan. Sehingga secara demografi misalnya, individu itu dilihat dari apa yang bisa dicatat dan diamati. Misalnya secara demografis gitu ya, individu itu didata berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan, dan lain-lain. Jadi banyak sarjana yang terlibat dalam diskursus transgender atau LGBTQ gitu ya, yang melihat sudut pandang neoliberal ini pada akhirnya mereproduksi sistem dominasi, entah itu secara seksual, ras, dan lainnya. Dan pada akhirnya pengaturan neoliberal ini menciptakan marginalisasi dan bahkan kriminalisasi terhadap komunitas transgender. Nah, program ketahanan sosial, program bantuan sosial yang mengacu pada data kependudukan ya tidak bisa mencatat transgender gitu karena laki bukan, perempuan bukan gitu ya. Dan itu nggak ada dalam pengaturan neoliberal. Nah, data itu memang menunjukkan keberadaan komunitas transgender dalam kependudukan Indonesia. Nah, yang menarik nih dari data transgender ini yang mengeluarkan adalah Kementerian Kesehatan. Jadi mereka punya data, tapi berdasarkan stigma dikemas bahwa mereka hanya perlu dicatat karena mereka itu potensial terhadap HIV/AIDS. Jadi dicatat tuh cuma karena itu untuk mempertajam stigma. Ya, dan masyarakat heteronormatif di Indonesia itu gencar sekali menciptakan stigma-stigma terhadap pengidap HIV yang selalu dikaitkan dengan preferensi seksualnya. Regardless bahwa data yang paling banyak mengidap HIV/AIDS itu adalah ibu rumah tangga, gitu ya. Nah, bahkan HIV/AIDS sendiri, gitu ya, diperkenalkan oleh WHO di tahun 80-an itu sebagai penyakit gay atau kelompok dengan orientasi seksual yang menyimpang. Sehingga ada identifikasi kelompok-kelompok non-heteroseksual sebagai penjahat sosial yang menyebarkan HIV/AIDS. Jadi datanya itu ada, tetapi justru di Kementerian Kesehatan, gitu ya. Boleh slide selanjutnya.
Nah, ini adalah data dari tahun 2016 ya, bahwa kebanyakan mayoritas komunitas transgender itu bekerja di sektor informal. Masalahnya di era COVID-19 atau di masa pandemi ini gitu ya, justru sektor-sektor informal inilah yang paling terdampak. Sehingga banyak transgender itu yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan ada yang kehilangan pekerjaan karena mereka terdampak ya dari pembatasan mobilitas. Nah, banyak yang mengalami kecemasan, ketakutan tidak dapat bekerja. Itu kelihatan banget dari data wawancara gitu ya. Dan sehingga akhirnya mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Boleh slide selanjutnya. Nah, masalahnya gitu ya, transgender bahkan sebelum COVID-19 itu sudah kerap mendapat target kekerasan fisik dan non-fisik yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu perampokan, penusukan, teror, kekerasan domestik, dan yang lain-lain. Kalau kita masih ingat gitu ya, di tahun 2020 itu ada satu transgender yang dibakar hidup-hidup hanya karena dia transgender. Bahkan di era COVID-19 itu ada cap dan tuduhan gitu ya, bahwa COVID-19 itu karena ada transgender gitu. Nah, ini tuh cap ini tuh datanya diambil dari Aceh dan Depok. Boleh slide selanjutnya. Sehingga pada masa pandemi gitu ya, marginalisasi itu semakin dekat dengan komunitas transpuan. Utamanya pada akses jaring pengaman sosial dan data dari yang saya dapat gitu ya dari komunitas transpuan, nggak cuman mereka sulit untuk mengakses pekerjaan, namun juga terpuruk akhirnya. Yang tadi yang udah miskin dan susah hidupnya gitu ya, makin miskin lagi. Beberapa menjadi gelandangan gitu karena nggak bisa lagi bayar kos, nggak bisa lagi bayar rumah susun gitu ya. Di jalan itu dirundung, dipersekusi, makin dikasih ruang yang sempit, dan banyak yang kelaparan, benar-benar kelaparan. Kalau Mbak dan Mas masih ingat, mungkin ada ya yang kasus di Bandung, bagaimana satu transpuan itu dikasih makanan dalam kotak dan ternyata isinya sampah. Hal-hal semacam itu. Hal tersebut, nah, mereka tuh susah mengakses bansos gitu ya. Kenapa? Karena kebanyakan transpuan itu nggak punya kartu identitas. Boleh slide selanjutnya. Nah, ini kalau ke pendaftaran prakerja.go.id gitu ya. Ini adalah langkah mendapatkan kartu prakerja. Lihat langkah pertama. Daftar dengan data diri kamu, siapkan email, NIK, nomor kakak. Ini adalah langkah mudah buat kita yang heteroseksual gitu. Tapi untuk mereka yang transpuan luar biasa nggak mudah gitu. Kenapa gitu? Karena kebanyakan dari mereka itu terutama transpuan ya, karena tampilan fisiknya sudah berbeda, gerak gesture-nya juga sudah berbeda. Mereka sejak awal gitu ya, bahkan dari sekolah dasar itu sudah mendapatkan kekerasan, entah dari gurunya. Ada yang cerita ke saya dari SD itu udah coba dong kamu latihan belajar jadi jalan kayak cowok gitu di depan kelas gitu ya. Dan akhirnya mereka nggak tahan dan berhenti sekolah. Belum lagi juga karena norma masyarakat yang masih sangat heteroseksual, banyak yang akhirnya melarikan diri atau diusir. Lebih banyak yang melarikan diri ya, karena nggak tahan gitu dengan tuntutan-tuntutan dan sayang sebenarnya sama keluarga karena nggak mau membuat malu gitu ya. Dan akhirnya pergi migrasi ke kota lain tanpa membawa dokumen apapun, nggak ada kakak, nggak ada apapun gitu, sehingga langkah mudah kartu pekerja ini menjadi sesuatu yang asing gitu loh bagi komunitas transgender, terutama transpuan. Boleh yang selanjutnya, slide selanjutnya. Oke. Nah, ini adalah bagaimana ada narasi di Depok ya, dekat universitas kita gitu yang mau mengusir komunitas transgender dari Depok. LGBT melanggar aturan agama tidak. Ini kan masalahnya virus.
bisa menyebar, jadi harus diusir. Nah, ini adalah pejabat gitu ya, yang sebenarnya bisa punya agensi untuk mengulurkan atau membantu gitu ya, transpuan atau transgender untuk mengakses bantuan sosial. Tapi begini pejabat publiknya gitu. Nah, sebenarnya tanpa kartu identitas itu seorang transpuan atau siapapun gitu ya, yang nggak punya KTP itu bisa mengakses jaring pengaman sosial seperti bansos. Tapi tadi ada ekspresi gender para transgender ini gitu ya, mendorong terjadinya diskriminasi. Misalnya ketua RT atau RW atau siapapun lah menolak memberikan surat keterangan domisili. Jadi KTP itu bisa diganti dengan surat keterangan domisili itu cukup gitu ya untuk syarat menerima bansos. Tapi karena tampilan yang berbeda ditolak gitu, ditolak. Nah, tahun 2021 kemarin ya, beberapa bulan yang lalu, itu Kementerian Dalam Negeri memang sudah membuat layanan iktp. Tapi tetap aja gitu dari beberapa transgender yang saya wawancara, mereka nggak yakin gitu. Karena baru jalan aja udah diteriak-teriakin, baru jalan aja udah di stigma gitu ya. Sehingga mereka yang punya akses terhadap policy dan kebijakan gitu ya, itu rentan justru melakukan diskriminasi terhadap kelompok yang harusnya dikuatkan gitu ya, di empowering gitu. Boleh slide selanjutnya. Nah, media sosial dalam hal ini internet ya, sebenarnya dalam hal ini media sosial itu menurut Foucault gitu ya, memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para komunitas rentan, utamanya dalam konteks penelitian saya itu transgender atau transpuan dalam mengelola koeksisten atau kebersamaan untuk hidup bersandingan dengan masyarakat heteroseksual ya. Artinya internet atau media sosial itu dapat mengurangi ancaman dari masyarakat yang heteronormatif, entah itu diskriminasi, entah itu kriminalisasi, entah itu persekusi gitu ya. Dengan kata lain, media sosial memberikan peluang sebenarnya signifikansi praktis juga politis untuk quote and quote meminggirkan kekuatan dominan. Nah, Foucault itu mengartikulasikan kondisi ini sebagai heterotopia untuk menggambarkan potensi internet untuk memunculkan beragam praktik dan solidaritas untuk melawan dan meminggirkan praktik-praktik neoliberal, dominasi, dan yang lain-lain yang disediakan untuk komunitas rentan, lebih khususnya transgender ya. Silahkan slide selanjutnya. Nah, temuan saya itu memperlihatkan bagaimana komunitas transpuan di Indonesia itu menghasilkan pengetahuan dan kesadaran bahwa mereka tuh berhak gitu ya jadi manusia terkait posisi marginal, keberagaman, penguatan di dalam kemitraan dalam jaringan. Boleh di slide selanjutnya. Mbak Titut, maaf, boleh disimpulkan langsung? Ini adalah jaring-jaring pengaman sosialnya. Boleh slide selanjutnya, Mas, Mbak, atau siapapun yang slide selanjutnya lagi. Boleh lagi. Lagi sampai ke kajian ini juga mengidentifikasi ya adanya mekanisme pemberdayaan melalui pelibatan publik yang mencakup pencarian akses informasi, penguatan dan ketahanan sosial. Boleh lagi, Mas? Lagi. Ini adalah network individualisme. Jadi selain dalam komunitas, mereka juga buka usaha sendiri lewat Instagram dan yang lain-lain lagi, Mas. Silakan operator. Ya. Nah, ini adalah bagaimana internet itu jadi ruang yang lain ya. Dalam arti boleh dua slide selanjutnya, Mas Kak operator gitu ya. Oke. Nah, ini pakai namanya Nona Indri, tetapi secara akun bank itu laki-laki namanya. Jadi bisa melakukan transaksi ekonomi ya. Nah, kesimpulannya studi ini menguatkan kritik terhadap neoliberal governmentalities yang fokus pada individu. Nyatanya masih ada lapisan-lapisan marginal terhadap kelompok masyarakat rentan yang seharusnya jadi prioritas. Namun temuan lain memperlihatkan bahwa salah satu cara untuk mensiasati pengaturan
dengan gaya neoliberal ini adalah melalui pengembangan komunitas. Jadi digeser dari sudut pandang individual itu ke komunitas, dan internet itu menjadi alat yang sangat powerful untuk komunitas rentan untuk berdaya, sehingga mereka di era COVID ini dapat membangun ketahanan dengan gayanya mereka sendiri. Walaupun jadi pertanyaan ya, pemerintah di mana gitu. Sekian paparan saya, terima kasih. Saya Terima kasih. Mbak Umi. Ya, terima kasih Mbak Titut ya. Untuk pembicara berikutnya saya perlu memberikan ini peringatan ya bahwa waktunya memang sangat singkat. Mohon maaf ya. Saya juga merasa sayang sekali paparan-paparan yang bagus sekali tadi dari dua narasumber sebelumnya. Namun waktu kita sangat terbatas. Jadi mohon dimanfaatkan 10 menit yang diberikan. Silakan pada pembicara berikutnya Mas Erianto. Oke, terima kasih Mbak Umi. Selamat sore Bapak Ibu teman-teman semua. Terima kasih atas kehadirannya dan terima kasih juga. Mungkin saya bisa share screen langsung ya. Ya, saya kira pandemi COVID ini memang memberi peluang ya, memberi banyak peluang penelitian. Kebetulan karena minat saya adalah di komunikasi politik, jadi riset saya terkait dengan COVID ini juga terkait dengan komunikasi politik. Beberapa hasil penelitian ini sudah dipublikasikan di 4 jurnal internasional, jadi mungkin materi saya hari ini adalah rangkuman dari beberapa publikasi. Nah, ya, jadi mungkin yang menarik dari pandemi COVID-19 ini adalah, tadi sudah disinggung oleh Mbak Titut ya, bahwa COVID-19 ini terjadi di era media sosial. Mungkin ini yang membedakan dengan pandemi-pandemi yang lain ya, seperti Ebola, ya, flu burung ya dan seterusnya. Nah tentu saja ini ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Ya. Sisi positifnya tentu saja karena ada media sosial, maka sebetulnya itu juga kesempatan atau potensi untuk bisa menggerakkan masyarakat. Ya. Tapi hal negatifnya adalah seperti yang mungkin kita tahu ya, masyarakat bisa bebas berpendapat lewat media sosial dan kadang-kadang itu juga menyulitkan dalam konteks penanganan pandemi COVID. Nah, salah satu fenomena yang menarik yang di sini ingin saya diskusikan dalam kesempatan hari ini adalah terjadinya polarisasi politik. Ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa polarisasi politik itu bisa kita tarik ke belakang ya, dari saat pilkada tahun 2014 ya, kemudian pemilu tahun 2014, kemudian pilkada DKI Jakarta tahun 2017, dan kemudian berlanjut pada pemilu tahun 2019. Saya kira teman-teman kalau membuka Twitter atau Facebook, polarisasi itu bisa kita temukan dengan mudah. Jadi apapun kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, bahkan termasuk isu-isu yang remeh-temeh ya, itu selalu ada dua kelompok ya. Ada mereka yang pro terhadap Jokowi atau pemerintahan dan mereka yang anti. Nah, di dalam riset ini saya ingin memotret bagaimana polarisasi itu terjadi di media sosial. Nah, kenapa saya mengambil fenomena COVID bukan peristiwa politik, karena justru saya ingin menunjukkan bahwa bagaimana polarisasi itu sedemikian dalam ya di Indonesia. Bahkan untuk kasus-kasus kesehatan pun juga itu terjadi ya. Jadi ini sebetulnya polarisasi nggak hanya terjadi pada bidang politik, bahkan untuk isu-isu kesehatan pun itu terjadi. Nah, ada dua hal yang ingin saya jawab lewat penelitian ini. Jadi yang pertama adalah menggambarkan bagaimana polarisasi itu terjadi, dan yang kedua adalah menjawab pertanyaan mengapa terjadi polarisasi di media sosial. Seperti yang kita tahu bersama, banyak sekali ahli yang mengatakan bahwa menarik karena polarisasi itu justru bersamaan dengan kehadiran media sosial. Apakah media sosial itu memperkuat atau justru memperlemah terjadinya polarisasi politik. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana polarisasi politik itu terjadi dalam konteks percakapan orang di media sosial terkait dengan kasus COVID, di sini mungkin kita perlu menyamakan persepsi. Ya. Polarisasi itu apa? Jadi polarisasi politik itu merujuk pada satu pengelompokan yang terdiri dari orang-orang di mana mereka yang mengelompok itu
punya pendapat dan cenderung merasa bahwa pendapat mereka paling benar dan mengabaikan pendapat yang lain. Ada ahli lain yang mengatakan bahwa polarisasi politik itu ditandai dengan bagaimana kelompok itu saling berbagi emosi, ya. Bahkan sering dikatakan sebagai anak yang kekal. Kenapa disebut dengan anak yang kekal? Karena orang yang berada dalam satu kelompok atau satu enklave tertentu itu merasa dirinya seperti anak-anak, gitu ya, yang mereka itu bisa berbagi emosi dan seterusnya. Nah, tadi saya di awal mengatakan bahwa menarik karena polarisasi politik itu saya kira tidak hanya terjadi di Indonesia, ya, juga terjadi di negara lain, di Amerika, di Brasil, di Filipina, dan di banyak tempat, ya. Dan itu ternyata seiring dengan kehadiran media sosial. Beberapa ahli mengatakan ada dua penjelas, ya, bagaimana mengaitkan antara polarisasi politik itu dengan media sosial. Ya. Penjelas pertama itu sering dikatakan sebagai yang pertama itu adalah karena algoritma media sosial. Jadi bagaimana media sosial itu secara langsung atau tidak langsung itu justru menciptakan atau memperkuat polarisasi lewat algoritma mereka. Lalu yang kedua itu adalah paparan selektif. Karena di internet itu outletnya begitu banyak, maka sebetulnya itu memungkinkan orang untuk memilih informasi yang sesuai dengan keyakinan atau kepercayaan politik seseorang. Jadi kalau kita paparkan satu-satu, jadi sering dikatakan bahwa salah satu yang beberapa ahli katakan, ya, kenapa polarisasi itu begitu menguat, itu adalah karena algoritma media sosial. Seperti yang kita tahu, algoritma itu diciptakan oleh Twitter atau Facebook, pertama kali adalah digunakan untuk mempermudah pengguna, di mana orang yang punya minat sama, punya kecenderungannya sama, diberikan rekomendasi. Tapi lama-kelamaan, ini malah menciptakan apa yang disebut sebagai gelembung penyaringan, di mana orang kemudian berkumpul, ya. Jadi orang yang punya afiliasi yang sama itu kemudian berkumpul, ya, menjadi satu, dan ini kemudian bisa memperkuat terjadinya polarisasi. Jadi mereka cenderung mengabaikan suara yang lain. Lalu penjelasan kedua itu adalah kenapa polarisasi itu menguat di era media sosial itu karena adanya paparan selektif. Seperti yang mungkin teman-teman tahu, istilah paparan selektif itu diperoleh dari teori dalam teori psikologi disonansi kognitif yang mengatakan bahwa orang akan merasa tidak aman ketika berada dalam situasi disonansi. Dan supaya mencapai konsonansi, maka orang akan memilih informasi yang sesuai dengan sikap atau keyakinannya. Dan di era internet atau di era media sosial, kecenderungan orang untuk melakukan paparan selektif itu begitu tinggi. Kenapa? Karena media sosial menciptakan outlet media yang begitu banyak, dan kemudian orang bebas untuk memilih informasi yang sesuai dengan keyakinannya, ya, sesuai dengan preferensinya. Nah, dua hal ini yang mungkin ingin saya buktikan di dalam penelitian ini. Jadi saya ingin menguji sebetulnya dalam konteks di Indonesia, polarisasi politik itu lebih disebabkan karena algoritma di media sosial, ataukah karena paparan selektif, ataukah kedua-duanya. Nah, kasus yang saya teliti itu adalah kasus COVID-19. Tadi di awal saya mengatakan kenapa saya memilih kasus COVID-19 dan bukan kasus politik, karena justru untuk menunjukkan bagaimana dalam peristiwa-peristiwa non-politik pun, ya, polarisasi itu juga terjadi. Ya. Jadi bagaimana polarisasi di Indonesia, politik di Indonesia begitu dalam, dan itu bisa tercermin secara baik, ya, lewat percakapan orang di media sosial, dan meliputi tema atau topik yang bahkan untuk hal-hal yang di luar non-politik. Di sini kasus yang saya ambil itu adalah kasus pada minggu pertama, tanggal 14 sampai 19 Maret tahun 2020. Nah, di sini ada saya mengumpulkan sekitar 90.000 tweet. Jadi sebetulnya posting orang mengenai kasus COVID itu di minggu pertama itu ada ratusan ribu. Ya. Tapi di sini saya sengaja membatasi, yaitu saya pilih berdasarkan hashtag. Kenapa hashtag? Karena seperti yang teman-teman tahu, hashtag ini mencerminkan banyak hal, ya, di mana hashtag itu sebetulnya terkait dengan komunitas imajiner. Jadi bagaimana orang yang
merasa punya perasaan yang sama atau sikap yang sama, itu akan cenderung memilih tagar yang sama. Jadi sebetulnya tagar itu tidak hanya media supaya dia bisa berdiskusi, tapi juga menunjukkan satu komunitas media. Nah, di sini ada 3 tagar yang saya ambil, yaitu Indonesia bersama Jokowi, kemudian tagar Indonesia butuh pemimpin, dan tagar Indonesia need leader. Nah, totalnya ada sekitar 90 ribuan tweet. Dan kemudian untuk menjawab polarisasi, saya menggunakan metode social network analysis. Dan kemudian untuk menjawab penyebab polarisasi, saya menggunakan metode analisis isi. Jadi dari sekitar 90 ribuan tweet tadi diambil secara acak 8.000 tweet dan kemudian dilakukan analisis isi. Dan ada 2 hipotesis yang ingin saya uji. Jadi yang pertama adalah paparan selektif. Jadi saya ingin menguji apakah betul polarisasi itu terjadi karena paparan selektif. Jadi orang akan cenderung, orang yang punya atau pengguna media sosial yang mempunyai predisposisi awal ya dalam hal ini pro atau anti Jokowi, cenderung akan menseleksi informasi yang sesuai dengan sikap awal politiknya. Dan kemudian yang kedua, saya juga ingin menguji hipotesis mengenai filter Babel, yaitu di mana di sini saya ingin menguji apakah ada hubungan antara polarisasi itu dengan algoritma di media sosial. Dan untuk menguji hipotesis ini, saya menggunakan metode yang sering direkomendasikan banyak ahli, yaitu melihat duplikasi teks. Jadi kalau kita membaca posting orang misalnya di Twitter, itu kan kita sering melihat kemiripan gitu ya, kemiripan bagaimana orang bisa mengatakan dengan kata atau kalimat yang berbeda, tapi sebetulnya itu sama. Gitu ya. Nah itu bisa kita lihat dari tingkat duplikasi teks. Jadi hipotesisnya itu adalah orang yang menggunakan tagar yang sama itu akan cenderung melakukan duplikasi teks yang sama dibandingkan dengan orang yang menggunakan tagar yang berbeda. Dan beberapa hasil penelitiannya itu seperti ini. Jadi betul bahwa terjadi polarisasi politik ya. Jadi bagaimana kalau kita, paling tidak dari sampel yang saya teliti ya dari 1 minggu pada saat bulan Maret itu terjadi polarisasi politik, bagaimana pengguna media sosial terbagi antara yang pro Jokowi di mana mereka menggunakan tagar Indonesia bersama Jokowi, dan mereka yang dalam tanda kutip anti Jokowi menggunakan tagar Indonesia butuh pemimpin dan Indonesia need leader. Dan polarisasi itu begitu tinggi gitu ya. Dan itu bisa kita lihat dari tingkat modularitas yang begitu tinggi ya. Jadi salah satu ukuran statistik untuk melihat pengelompokan atau pembilahan di dunia sosial itu adalah modularitas. Dan kalau kita lihat modularitasnya sangat tinggi, bagaimana pengguna media sosial itu ya betul-betul terbagi antara 2 kelompok. Dan 2 kelompok ini menggunakan tagar yang berbeda. Dan juga menarik karena misalnya dari beberapa statistik yang lain ya, seperti jarak, ya, rata-rata jarak misalnya itu juga sangat rendah, yang menunjukkan bagaimana interaksi pengguna media sosial mereka yang dalam tagar yang sama itu sangat dekat. Jadi misalnya rata-rata cuma 2,9 untuk yang pro Jokowi dan yang anti Jokowi 3,1. Ini sebetulnya data-data yang memperlihatkan terjadinya polarisasi. Dan juga salah satu indikator lain terjadinya polarisasi itu juga bisa kita lihat ya dari akun-akun yang dominan ya terkait dengan percakapan itu ya, bagaimana aktor-aktornya itu berbeda ya antara mereka yang pro dan mereka yang anti Jokowi. Mas Eri, maaf, apa bisa disimpulkan? Oh ya, nah ini mungkin 2 slide lagi. Nah hasil penelitian yang kedua itu adalah ini terkait dengan penyebab. Ya. Penyebab tadi saya mengatakan saya menguji 2 hipotesis. Hipotesis pertama itu adalah selektif. Hypothesis. Halo Mas Eri. Ya, sorry. Ya, mungkin tinggal 2 slide lagi Mbak. Jadi ya. Hasil penelitian yang kedua itu adalah terkait dengan penyebab ya polarisasi. Di sini tadi ada 2 hipotesis yang ingin saya uji. Hipotesis pertama itu adalah selective exposure. Jadi asumsi hipotesisnya itu adalah bahwa mereka yang mereka sudah punya predisposisi, dan predisposisi kemudian akan menentukan konten atau menentukan
posting yang dia buat. Dan di sini saya dari 8.000 posting itu memilah lebih dahulu apakah akun itu pendukung Jokowi atau penentang Jokowi. Dan di sini menarik karena kalau mereka pendukung Jokowi itu mereka sangat cenderung untuk menggunakan tagar ini, Indonesia Bersama Jokowi. Dan kalau mereka penentang Jokowi itu mereka menggunakan dua tagar ini. Secara statistik ini sangat signifikan perbedaannya. Ini membuktikan bahwa hipotesis selective exposure terjadi. Nah, yang menarik juga adalah terkait dengan hipotesis mengenai filter bubble. Ini juga terjadi di dalam konteks polarisasi politik di Indonesia. Jadi bagaimana di sini untuk menguji ini saya menggunakan metode duplikasi teks. Jadi saya dari konten yang ada di dalam satu tagar itu kita lihat apakah ada duplikasi atau tidak, dan ternyata duplikasinya itu sangat tinggi. Ini menunjukkan bagaimana mereka yang berada dalam satu tagar atau berada dalam satu polarisasi cenderung untuk mempertukarkan pesan, dan pesan itu relatif mirip antara satu dengan yang lain. Nah, dan juga ini dilihat juga dari sentimennya ya. Jadi kalau mereka sentimennya positif cenderung memilih tagar Indonesia Bersama Jokowi, kalau mereka sentimennya negatif cenderung memilih tagar satunya. Nah, karena waktunya pendek, mungkin bisa disimpulkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya polarisasi politik. Bagaimana polarisasi itu terjadi, bahkan bukan hanya terjadi pada isu-isu politik, ya, termasuk isu COVID. Ya. Dan penelitian ini juga membuktikan bahwa polarisasi politik itu dalam konteks di Indonesia mungkin bisa dijelaskan dalam dua hal, ya, dari adanya selective exposure dan juga algoritma di media sosial. Mungkin itu Mbak Umi, beberapa yang bisa saya share, nanti mungkin bisa diperdalam lewat diskusi. Terima kasih Mbak Umi. Terima kasih Mas Eri. Ya, baik, Mbak Oci, silakan. Ya, saya perlu memperingatkan lagi waktunya sangat pendek. Ya, dan terima kasih banyak Mbak Umi. Ya, saya coba share screen ya Mbak. Saya izin. Apakah sudah terlihat? Sudah Mbak Oci. Sudah ya, baik. Sudah cukup besarkah? Sudah terlihat cukup besar ya, cukup jelas? Lebih besar yang tadi. Lebih besar yang tadi, baik. Yang tadi saya coba. Ya. Oke Mbak, silakan. Ya baik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat sore Ibu Wakil Ditjen IKP, Bu Sumiati, Bu Nina, Ketua Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, moderator dan para narasumber, Ibu Bapak, Mas, Mbak, dan teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih kepada Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memaparkan hasil riset yang sebetulnya sudah lama dilakukan. Penelitian ini dimulai sekitar bulan Mei 2020 dan selesai kira-kira bulan September tahun lalu. Ada dua tahap dalam riset ini. Yang pertama dilakukan pada periode Mei sampai Juli 2020 dengan titik berat pada wawancara mendalam dan analisis materi publikasi pemerintah tentang pandemi COVID-19. Lalu yang kedua sekitar Agustus-September 2020, yakni survei online dengan lebih dari 1.200 responden. Tapi sebelum riset ini selesai, kira-kira di bulan Juli tahun lalu, hasil penelitian sementara sudah dipresentasikan lewat acara webinar FISIP UI 2020. Jadi hari ini saya akan bisa menyampaikan hasil yang lebih lengkap dari penelitian ini. Riset yang dilakukan ini merupakan kolaborasi dari beberapa unsur, yaitu dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI, lalu ada alumni yang juga konsultan komunikasi, kemudian sejumlah mahasiswa magang dari program Sarjana Komunikasi UI, dan juga ada tenaga peneliti dari Safika Consultancy. Secara garis besar, paparan riset ini akan mencakup hal berikut, jadi ada 4 hal. Sebelum masuk ke pembahasan tentang latar belakang, saya ingin mengajak Ibu, Bapak, Mas, Mbak, dan teman-teman semua untuk melihat sekilas perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia sejak awal pandemi sampai dengan saat ini dan pada saat riset ini dilakukan.
Ini adalah grafik perkembangan kasus COVID-19 secara keseluruhan dari bulan Maret 2020 sampai dengan hari ini menjelang akhir Oktober ya 2021. Garis warna biru menunjukkan jumlah orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 per hari, ya, ini kasus harian. Yang berwarna hijau adalah jumlah mereka yang sembuh, sedangkan yang berwarna merah menunjukkan jumlah yang meninggal dengan status terpapar COVID-19. Riset komunikasi publik pemerintah ini dilakukan pada periode Mei sampai sekitar bulan September tahun lalu. Kita lihat bagian yang diarsir kuning, itu adalah masa ketika riset ini dilakukan. Jadi tentu situasi komunikasi publik yang dilakukan pemerintah saat itu sudah sangat berbeda dengan yang sekarang, seperti yang tadi dipaparkan oleh Bu Sumiati. Ada beberapa hal yang mendorong dilakukannya penelitian ini. Secara garis besar, semua bermuara pada bagaimana pemerintah merespons pandemi COVID-19. Di masa-masa awal, pandemi COVID-19 itu ditandai dengan boleh dibilang kekacauan, ketidakjelasan informasi. Jadi virus corona tidak hanya menyebabkan pandemi, tapi juga apa yang disebut infodemi. Itu kondisi di mana begitu banyak informasi menyebar dengan cepat, secara luas, tapi nggak bisa dipastikan kebenarannya. Pada periode awal pandemi COVID-19 tahun lalu, banyak sekali informasi berbaur dengan misinformasi, disinformasi, yang membuat orang sulit menemukan sumber informasi yang dapat dipercaya dan bisa dipakai sebagai panduan. Kami menemukan beberapa situasi di mana informasi yang keliru tentang virus corona waktu itu justru datang dari pejabat pemerintah dan kemudian diamplifikasi oleh media. Komentar-komentar dan pernyataan pejabat pemerintah pada waktu itu justru menambah kebingungan masyarakat. Ini satu contoh komunikasi, tapi saya skip karena waktu terbatas. Saya ke berikutnya aja. Ya. Jadi ada sejumlah penelitian sebelum riset ini dilakukan yang menunjukkan kritik dan pandangan yang cenderung negatif terhadap bagaimana pemerintah merespons pandemi COVID-19. Dan perdebatan di dunia maya juga terjadi, melahirkan tagar-tagar yang kontra terhadap kebijakan pemerintah. Review dan analisis terhadap respons pemerintah dalam menangani wabah ini juga memberikan gambaran bahwa ada sejumlah hal itu yang perlu diperbaiki ya. Nah, berdasarkan hal itu dan berangkat dari keprihatinan terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh pemerintah waktu itu pada masa awal pandemi COVID-19, maka ide untuk melakukan penelitian ini muncul. 3 hal yang menjadi tujuan penelitian ini, pertama, memahami dan menganalisis upaya komunikasi publik pemerintah di masa pandemi COVID, kemudian menganalisis pemahaman dan persepsi masyarakat terhadap upaya komunikasi publik pemerintah di masa pandemi ini, dan kemudian memberikan usulan tentang model komunikasi publik pemerintah yang ideal untuk menghadapi krisis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, juga memanfaatkan data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa metode. Selain studi literatur, kami juga memanfaatkan paparan narasumber dalam beberapa webinar. Lalu scanning dilakukan terhadap 20 situs web dan 54 akun media sosial dari 12 kementerian dan lembaga pemerintah. Kami juga melakukan analisis terhadap siaran pers gugus tugas, kemudian wawancara mendalam dengan 10 narasumber dari berbagai unsur. Pada bulan September 2020, kami menyebar kuesioner secara daring. Dari target 1.000 responden, kami berhasil memperoleh jauh melebihi target, yaitu 1.262 responden. Mari kita lihat temuan-temuan dari penelitian ini. Yang pertama, kami menemukan bahwa informasi yang disampaikan pemerintah terkait COVID-19 dapat dibagi dalam 3 fase, yaitu hashtag waspada corona, lawan COVID-19, dan berdamai dengan COVID-19. Dan semua pesan komunikasi publik pemerintah menyesuaikan dengan tagar-tagar tersebut. Ditinjau dari struktur dan proses berlangsungnya komunikasi publik pemerintah terkait COVID-19, kami menemukan bahwa komunikasi publik pemerintah untuk penanganan COVID-19 secara resmi dilakukan oleh tim komunikasi publik gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nasional. Tim tersebut menerapkan prinsip yang bagus ya, helix, di mana tim terdiri dari beberapa orang di berbagai elemen atau sektor. Tapi kami juga menemukan ada isu
ego sektoral dalam proses komunikasi publik pemerintah. Jadi koordinasi antar lembaga itu kemudian menjadi terhambat. Pada masa awal pandemi, komunikasi publik yang dibangun oleh pemerintah juga cenderung merupakan komunikasi krisis reputasi atau komunikasi PR, bukan komunikasi risiko yang berbasis riset dan evidence-based. Kemudian penyampaian pesan pemerintah tampak kurang terkoordinasi, dan kami juga menemukan kurangnya mekanisme yang tepat dalam monitoring dan evaluasi kegiatan dan produk komunikasi publik pemerintah. Strategi perubahan perilaku yang dilakukan juga masih terbatas dan kurang intensif. Selanjutnya kami menemukan bahwa protokol komunikasi publik dalam penanganan COVID-19 oleh pemerintah yang dikeluarkan oleh KSP, Kantor Staf Kepresidenan, adalah mengikuti panduan WHO. Di sana terlihat upaya pemerintah yang mengedepankan sudut pandang positif dan juga tanpa kecenderungan sentralisasi informasi ya, dari pusat ke daerah. Terkait pesan komunikasi tentang wabah COVID-19 yang disampaikan pemerintah, kami menemukan kata kunci dari pesan-pesan pemerintah secara umum adalah tetap tenang, tidak panik, optimis, dan pesan komunikasi pemerintah tentang COVID-19 waktu itu terlihat tidak transparan, tidak berempati, deny the science, ya, dan terlihat juga bahwa isi pesan pemerintah tentang wabah COVID cenderung berisi kabar baik, jadi kurang mendapat penekanan yang bersifat komunikasi risiko. Hasil analisis kami juga menunjukkan bahwa situs dan akun pemerintah mengenai COVID-19 banyak yang sifatnya seremonial, hanya beberapa akun dan situs yang aktif memberikan tips praktis. Mengenai saluran atau media komunikasi yang dipakai, komunikasi publik pemerintah cenderung bersifat satu arah. Waktu itu kita ingat ya, tiap hari siaran pers, terus siaran pers, yang mengumumkan jumlah-jumlah berapa yang terpapar, berapa yang meninggal, berapa yang sembuh. Jadi fokusnya di model siaran pers itu sifatnya formal, pemerintah juga lebih fokus pada komunikasi yang above the line, terutama daring, dan kurang memperhatikan komunikasi below the line. Dalam hal pelaksanaan komunikasi publik pemerintah di lapangan, sejak Januari sampai Juli, kami melihat ada perubahan fokus dari emergency mode menjadi prevention mode, dari komunikasi krisis menjadi komunikasi risiko, kemudian sasaran perubahan perilaku juga bergeser dari individu ke klaster, kelompok, atau komunitas. Dan metode penyampaian informasi juga cenderung ya masih satu arah, top down, materi KI yang dihasilkan tidak inklusif, jadi misalnya cenderung lebih cocok untuk masyarakat perkotaan dan mengabaikan mereka yang tidak bisa akses internet. Yang berikut adalah data dari hasil survei daring terhadap 1.262 responden tersebar di seluruh Indonesia, dan ada juga beberapa diaspora Indonesia di luar negeri. Survei ini dilakukan antara tanggal 3 sampai 11 September 2020 ya, tahun lalu. Nah, sehubungan dengan komunikasi yang dilakukan pemerintah, hasil survei kami menunjukkan bahwa lebih dari separuh responden cenderung tidak setuju dengan pernyataan bahwa pemerintah Indonesia telah memberikan informasi secara terbuka, transparan, akurat, dan tepat waktu. Artinya, terhadap pesan pemerintah mengenai wabah COVID-19, mayoritas responden menunjukkan sentimen yang negatif. Selanjutnya, mayoritas responden antara 60% dan hampir 70% memandang bahwa aparat atau instansi pemerintah serta tenaga kesehatan adalah dua pihak yang dianggap paling tepat untuk menyampaikan informasi terkait COVID-19. Kemudian di antara berbagai pilihan media yang ada, TV, radio, koran, majalah, portal, berita online itu dipilih oleh mayoritas responden sampai 74,7% sebagai media yang tepat untuk dipakai oleh pemerintah dalam menyampaikan informasi mengenai COVID-19. Selanjutnya, media sosial resmi pemerintah yang juga menjadi media dipilih oleh mayoritas responden. Berikutnya saya akan memaparkan tentang model komunikasi yang bisa dipakai untuk menggambarkan komunikasi publik pemerintah yang ideal. Di dalam mempertimbangkan model komunikasi yang pas untuk diterapkan dalam komunikasi publik pemerintah, kami bertitik tolak pada pertama, elemen-elemen penting yang ada dalam proses komunikasi publik, dan setiap elemen kemudian di-breakdown untuk dilihat relevansinya. Lalu kami juga melihat prinsip-prinsip utama yang dipakai yang perlu diterapkan dalam proses komunikasi publik pemerintah Indonesia, yaitu ada otonomi daerah, transparansi, dan anonimitas. Dari analisis kami dan dengan pertimbangan semua elemen prinsip-prinsip komunikasi tersebut, kami mengusulkan penerapan sebuah modul komunikasi
ini mengadopsi model komunikasi transaksional yang digagas oleh pasangan Derek Gamble dan Michael Gamble. Dari model ini kita bisa melihat bagaimana proses komunikasi publik yang terjadi dapat mencapai equilibrium atau keseimbangan apabila di antara semua pihak yang berkomunikasi terdapat kesamaan. Kalau di dalam komunikasi ada istilah commonness ya, yang mendasari efektivitas komunikasi. Commonness atau kesamaan dalam hal apa? Itu dalam hal persepsi dan pemaknaan terhadap pesan yang dipertukarkan. Sehingga apa yang disampaikan oleh pengirim pesan akan ditangkap atau dimaknai oleh penerima pesan sesuai dengan yang dimaksud atau diinginkan oleh si pengirim. Nah, oleh sebab itu dalam model komunikasi ini kedudukan antara source, sumber pesan, atau receiver, atau pesan adalah sejajar. Kita lihat bagaimana model ini diadopsi untuk komunikasi publik pemerintah Indonesia. Pemerintah sebagai sumber informasi dan publik sebagai penerima pesan. Dalam komunikasi publik pemerintah Indonesia ada 3 prinsip utama yang tadi sudah saya sebutkan. Yang pertama otonomi daerah, transparansi, lalu anonimitas. Bicara tentang otonomi daerah, maka kita bicara tentang hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Ini sesuai dengan sistem NKRI yang berlaku, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sedangkan transparansi menyangkut soal akuntabilitas dalam pelaksanaan produk pemerintahan. Berhubungan dengan komunikasi publik, maka informasi yang disampaikan mestinya bersifat terbuka, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan. Lalu prinsip ketiga, anonimitas. Anonimitas ini berkaitan dengan soal pelindungan terhadap kebebasan berpendapat. Kalau kita lihat konteks masyarakat kita, maka anonimitas ini menjadi hal yang relevan ketika orang memberikan pendapat, karena kita ini masih menganut sistem hierarki yang kuat dan mengakar, dan seringkali proses penyampaian saran atau kritik itu justru mendatangkan serangan balik. Gitu. Nah, secara umum masyarakat Indonesia menganggap perbedaan pendapat atau debat secara terbuka sebagai sesuatu yang nggak baik, sesuatu yang berpotensi memecah persatuan. Selain mempertimbangkan ketiga prinsip tersebut, kami juga melakukan beberapa penyesuaian agar lebih mencerminkan realita di lapangan. Pertama, warna pada panah melengkung, feedback ya yang di atas, feedback umpan balik memiliki makna yang berbeda. Warna putih pada feedback dari pemerintah kepada masyarakat menunjukkan bahwa komunikasi harus dilakukan secara transparan. Sementara warna hitam pada feedback atau respon dari masyarakat kepada pemerintah menunjukkan agar komunikasi dilakukan secara anonim, namun berorientasi pada pengumpulan informasi dan data yang aktual. Selanjutnya, model komunikasi publik ini sangat memungkinkan apa yang disebut komunikasi dalam komunikasi. Di tataran yang makro atau tataran yang besar, kita lihat ada pemerintah di satu sisi, kemudian masyarakat di sisi lain. Tapi kita juga tahu bahwa pemerintah itu sendiri terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kemudian model komunikasinya jadi seperti ini. Oci, maaf, boleh disimpulkan? Ya. Oh, baik. Baik, ini lagi mau cerita soal bagaimana komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Ya, di sana ada titik-titik lemah dan juga ada hal-hal yang sifatnya dinamis. Tapi saya akan langsung kalau begitu menuju ke kesimpulan dan rekomendasi. Oke, berikut adalah kesimpulan yang kami peroleh dari penelitian ini. Komunikasi publik pemerintah memang telah mengalami pergeseran dalam hal pendekatan komunikasinya, yaitu dari strategi komunikasi krisis menjadi risiko. Namun ada beberapa hal yang perlu dibenahi dalam komunikasi publik pemerintah ini, meliputi beberapa aspek, dan itulah yang menjadi rekomendasi kami. Saya tidak perlu bacakan satu-satu, tapi ada beberapa elemen komunikasi yang masih perlu mendapat perhatian. Dan yang terakhir, ini adalah tim penelitian ini. Saya bersyukur telah menjadi bagian dari riset ini. Terima kasih banyak, khususnya kepada teman dosen tidak tetap, Fida Aulia Paradi, inisiator dari penelitian ini, dan juga teman-teman semua yang sudah berkontribusi di sini. Terima kasih Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI yang sejak awal selalu mendukung dan memberikan perhatian kepada riset ini. Terima kasih semua Ibu, Bapak, Mas, dan Mbak yang sudah hadir. Mohon maaf kalau ada penyampaian saya tadi yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mbak Umi. Terima kasih Mbak Oci. Baik,
memang berat sekali ya memandu acara dengan sedemikian banyak pembicara dan materi yang amat sangat menarik sehingga saya terpaksa memotong beberapa di tengah. Tapi tanpa berpanjang kata, silakan pada Anda yang ingin bertanya kepada pembicara, silakan. Sudah ada beberapa di dalam chat kolom, atau Anda yang dari tadi ada Ibu Siti Fisnawati yang sudah raise hand sejak pembicara kedua. Silakan Bu, diajukan pertanyaannya, mungkin ingin disampaikan secara langsung, sementara saya akan monitor di kolom chat. Ibu Siti boleh, lalu Mas Ferdinand dan Pak Heri Rahmadi. 3 penanya pertama di segmen ini. Silakan. Silakan Ibu Siti, langsung saja. Halo Ibu. Baik. Sepertinya suaranya tidak bisa dicek. Oke, baik, saya langsung ke Pak Ferdinand. Silakan Pak Ferdinand. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya ke 2 peneliti sekaligus, kalau diperkenankan. Yang pertama kepada... Boleh diperkenalkan diri dulu, Oh, Pak iya. Ferdinand, dari mana? Ya, Nama saya Ferdinand Andre, saya mahasiswa pasca sarjana UI, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya kepada 2 peneliti sekaligus. Yang pertama, Ibu Sumiati. Kan tadi kan salah satu strateginya itu adalah hashtag mulai dari kamu. Dan pas saya cek itu juga ternyata Kominfo juga mengeluarkan challenge hashtag mulai dari kamu, tapi dia dilakukannya di TikTok. Saya sempat mempertanyakan kebijakan itu, kenapa di TikTok, kenapa tidak di Instagram? Karena kan dua-duanya ini adalah sosial media yang berbasis visual. Karena menurut saya dari data We Are Social pada tahun ini, itu pengguna Instagram itu 86%, sedangkan TikTok hanya 38,7%. Terus yang pertanyaan kedua untuk Bapak Erianto, saya ingin bertanya soal penggunaan teorinya. Kan yang pertama adalah selective exposure sama algoritma media sosial. Dan menurut saya adalah salah satu teori lagi yang berhubungan dengan selective exposure, seingat saya adalah selective attention. Jikalau selective exposure itu adalah mencari data yang sesuai dengan pikiran mereka, selective attention ini justru sudah berlangganan dan mungkin menyampingkan informasi-informasi yang sudah bertentangan. Dan di penelitian ini kan juga kalau tidak salah dilakukan di Twitter. Bukankah berarti di Twitter ini juga bisa melakukan cek siapa aja orang yang di-follow oleh orang tersebut yang diteliti. Jadi kalau contohnya orang tersebut memasang postingan yang pro Jokowi atau anti Jokowi, kita juga bisa lihat kan dia follow-nya siapa. Terus ini juga bisa berpengaruh terhadap polarisasi mereka karena mereka cuma hanya memfollow orang-orang yang sepandang dengan mereka. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mas Ferdinand ya. Baik, giliran berikut saya berikan pada Pak Heri Rahmadi. Silakan Pak. Terima kasih Mbak Moderator, Mbak Umu Salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heri Rahmadi dari Bambu 2 PR dan juga Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Perhumas. Pertama barangkali yang saya coba cermati dari awal proses komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah sejak awal hingga kini, ada satu hal yang saya kira mendasar yang mungkin perlu menjadi pusat perhatian kita semua. Jadi saya kira pertanyaan mungkin lebih pada Mbak Rosi ini terkait dengan strategi komunikasi publiknya pemerintah. Saya melihat di awal, atau apakah ada dalam temuan Mbak Rosi dan teman-teman, penetapan juru bicara yang saya kira sangat tidak tidak teratur gitu. Jadi kesannya semua orang boleh bicara dan itu membuat ada terjadi simpang siur informasi, dan saya kira itu fatal dan akibatnya ya kita alami bersama, sehingga hampir semua pihak menganggap enteng tentang pandemi ini, sehingga kejadian berikutnya kita paham betul, kita alami betul ya. Saya penyintas juga kebetulan ya. Jadi yang kedua, ini saya kira yang mendasar juga terkait dengan keteladanan pejabat publik. Ini saya kira strategi komunikasi publik pemerintah, ini mungkin masukan buat Ibu Sumiati dari Kominfo. Saya melihat tidak tembus ke pimpinan tertinggi kita begitu. Sehingga apa yang
pikirkan kawan-kawan di kementerian lembaga yang menata komunikasi publik pandemi ini tidak nyampe ke Pak Presiden, sehingga antara yang dipersiapkan dengan yang dilakukan ini apa yang nggak konsisten begitu. Saya melihat coba kita runut kembali pada saat bulan Juli kalau saya tidak salah, di situ sudah mulai muncul sebuah istilah new era, apa istilahnya, kebiasaan normal. Kan setelah itu baru dirubah menjadi kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru. Yang tepat itu sebenarnya adaptasi kebiasaan baru, tapi sebelumnya kan kesannya ini sudah selesai begitu, dan itu membuat longgar lagi sehingga gelombang pertama itu memuncak pada, kalau saya tidak salah, di bulan-bulan Oktober, November, Desember, Januari, gelombang pertama pandemi ini. Dan hal yang sama terjadi di gelombang kedua di Juli, Agustus. Ini mungkin saya kira menjadi dua hal ya. Jadi pertama soal juru bicara, kedua soal keteladanan. Dan itu saya ingat betul bulan-bulan Mei, Pak Jokowi berkunjung ke salah satu mal di Bekasi dan foto yang muncul di publik, foto beliau tidak menggunakan masker. Itu saya kira fatal sekali. Saya kira itu mungkin ya tanggapan, masukan, dan juga mungkin kritik buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heri. Ya, butuh jawaban mungkin dari Ibu Sumiati atau ya, baik, dulu tanggapan. Baik, terima kasih Pak Heri. Untuk segmen ini, karena tadi penanya pertama batal untuk menyampaikan pertanyaan, saya akan mengacu pada apa yang ada di chat ya terkait dengan penyampaian pesan untuk vaksinasi tanpa memperhatikan jenisnya. Mengapa kemudian PR pemerintah beranggapan bahwa yang terpenting adalah masyarakat mendapatkan vaksin tanpa mempertimbangkan itu, padahal ini adalah salah satu isu ya di masyarakat. Ini disampaikan oleh Muhammad Ana-Aulia Aul ya dari Komunikasi UI. Baik, kesempatan pertama akan saya berikan pada Bu Sumiati. Bu, banyak pertanyaan sepertinya untuk Ibu terkait ini, silakan. Setelah itu akan saya berikan pada Mas Eri. Iya, terima kasih banyak Ibu Umi. Mungkin mohon maaf kalau tadi ada yang saya tidak tangkap betul pertanyaannya, tetapi yang terakhir adalah bahwa yang disampaikan Pak Heri tadi mengenai perilaku pejabat negara, barangkali ini ada yang bisa kita akui, ada juga yang memang situasional, yang memang menjadikan foto atau kondisi yang sebenarnya seluruhnya tidak seperti itu. Tetapi catatan ini bisa menjadi satu pelajaran bagi kami, juga satu catatan untuk bisa kami jadikan telaah untuk tindakan dan juga kebijakan di masa-masa berikutnya. Juga mengenai juru bicara, ya tentu saja pemerintah mencoba memberikan jalan keluar untuk menyiapkan juru bicara, tetapi kita juga tahu penerimaan itu selalu banyak macamnya ya. Jadi tidak apa-apa, nanti kami sampaikan apa yang menjadi kesan atau keluhan dari masyarakat, karena ini menjadi guru bagi kami untuk bisa memperbaiki komunikasi publik kepada masyarakat. Juga tadi mengenai yang dari chat, mengenai vaksin, bahwa kenapa hanya disuruh vaksin tanpa penjelasan. Saya kira itu memang berbeda tempatnya ya. Jadi maksud saya gini, pada saat orang diajak vaksin ya secara umum kita mengajak ayo vaksin gitu ya, agar terjadi herd immunity, agar menjadi lebih kuat. Tetapi bahwa vaksinnya itu apa? Mungkin ada berita-berita lain yang bahwa vaksin sekarang yang tersedia adalah vaksin apa, yang sudah bisa digunakan vaksin apa, dan selalu setiap kedatangan vaksin pun kita juga kabarkan. Karena itu seandainya juga bisa lebih dikenali sumber mencari beritanya, seperti tadi yang website lawan COVID, atau juga mengikuti terus penjelasan para juru bicara, mungkin juga akan bisa mengerti bahwa vaksin itu memang banyak macamnya, banyak juga
apa namanya ya, masa datangnya itu yang tidak bersamaan ya, karena memang ada yang kita beli, ada yang memang hasil kerjasama antar negara bisa menjadi sumbangan, ada juga yang pemberian negara lain. Nah, ini juga berbeda. Ada yang bisa langsung digunakan, seperti Pfizer itu kan pada saat diberikan bisa langsung, makanya langsung dikirim ke tempat-tempat puskesmas. Tapi ada juga yang harus diolah, makanya dibawa dulu ke Bandung, juga diolah lagi di kita, baru dibuat menjadi vaksin siap pakai. Tetapi prinsipnya bahwa setiap kali masyarakat juga akan diberi vaksin, pada saat pelaksanaannya selalu dilakukan pemeriksaan dan selalu diberikan penjelasan vaksin apa yang memang diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat juga tahu bahwa dia disuntikan vaksin merek apa atau apa ya. Nanti juga ditanyakan saat ini kondisi sehat, suhu, juga tekanan darah, juga itu diperiksa. Karena itu juga untuk menghindari jika orang sedang tidak siap, karena memang sedang sakit atau tekanan darah tinggi, mudah-mudahan itu tidak dilakukan vaksinasi. Nah, karena itu memang harus dihindari dulu untuk supaya dia mungkin turun tekanan darahnya, atau mungkin memang sudah sembuh dari panasnya. Nah, Baik, itu Ibu. selalu dilakukan karena itu sudah protapnya pada saat pemberian vaksin kepada masyarakat. Dari saya sementara itu, mungkin kalau memang ada yang belum Iya. terjawab. Ada satu pertanyaan lagi, Bu, dari Mas Ferdinand. Ya. Mengapa kemudian kampanyenya dilakukan via TikTok dan bukan Instagram? Mungkin ada jawaban dari Ibu. Saya kira ada juga yang dari Instagram, ada juga yang, karena itu tadi mungkin kita memang menggunakan semua kanal yang atau semua platform yang bisa kita gunakan ya, karena memang kita paham bahwa pemirsa atau masyarakat atau penerima informasi juga beragam. Sepengetahuan saya sih tetap banyak macam, termasuk Instagram pun kita gunakan untuk penyampaian. Barangkali kalau yang sering pakai Instagram mungkin akan bisa tahu. Coba nanti saya carikan contohnya kalau ada. Ya, Biar baik Ibu. bisa kita sampaikan ya. Terima kasih Baik, Bu Sumiati untuk segmen ini. Mas Eri, silakan pertanyaan dari Mas Ferdinand untuk terkait mengapa selective exposure dan bukan selective attention. Ya, oke. Terima kasih Mas Ferdinand. Kalau nggak salah tadi Mas Ferdinand bertanya mengenai bagaimana mengidentifikasi polarisasi dengan menggunakan follower gitu ya. Nah, mungkin ada perbedaan ya antara media sosial dengan media yang lain. Jadi mungkin yang membedakan kalau sebelum era media sosial ya, itu orang sering menyebut sebagai komunitas virtual atau virtual community. Jadi kalau misalnya katakanlah saya suka dengan A, maka saya akan menjadi follower dari A gitu ya. Atau saya misalnya tertarik mendiskusikan satu topik, katakanlah topik G30 SPKI misalnya, maka saya harus masuk menjadi anggota dari komunitas yang membicarakan mengenai kasus G30 SPKI. Nah, ini mungkin mengalami perubahan ketika era media sosial ya. Karena di era media sosial itu tadi sudah disinggung oleh Mbak Titus ya, terjadi apa yang disebut dengan network individualisme ya. Jadi bagaimana individu itu dijaringkan lewat algoritma media sosial tanpa orang itu harus menjadi follower. Jadi contohnya misalnya kalau Mas Ferdinand mengkritik Jokowi misalnya, sebetulnya Mas Ferdinand nggak perlu menjadi follower dari satu akun yang pengkritik Jokowi gitu ya. Mas Ferdinand bisa saja tetap menggunakan akun Mas Ferdinand mengkritik Jokowi gitu ya. Dan kemudian itu secara algoritma akan disambungkan, dijaringkan dengan pengguna-pengguna yang lain yang kebetulan itu tidak suka dengan Jokowi. Sehingga ini kemudian menciptakan satu komunitas ya, menciptakan satu jaringan, dan lambat laun seperti yang tadi saya buktikan lewat penelitian, ini kemudian menciptakan polarisasi ya, antara mereka yang pro terhadap Jokowi dengan
mereka yang anti terhadap Jokowi dalam hal ini terkait dengan isu COVID-19. Mungkin itu ya, mungkin tanggapan singkat saya dari pertanyaan Mas Dian tadi. Terima kasih Mas Eri. Ya. Terima kasih. Segmen 2 saya berikan kesempatan pertama untuk Mbak Dina Listiorini pertama, lalu Mas Gafril dan Mbak Arin. Silakan. Mbak Dina, silakan. Baik. Saya akan berikan kesempatan pada Mas Gafril. Silakan. Iya, sebentar. Iya, Mbak. Oke. Maaf. Ya, silakan dibuka dan ya. Bentar. Oke. Terima kasih Mbak Umi kesempatannya. Saya sebetulnya hanya ingin berkomentar sedikit tentang hasil penelitian dari Mbak Titu tadi gitu ya. Bagaimana kemudian pemerintah itu seolah-olah memarginalkan gitu. Nah, tapi dalam perkembangan yang terakhir dan soal jaring sosial juga gitu ya. Jadi sebetulnya teman-teman Transpon itu mereka sudah memang melalui jejaring mereka, melalui Instagram, melalui Facebook dan sebagainya. Saya termasuk yang ikut membantu, misalnya bantuin nyebarin gitu ya, butuh bantuan apa segala macam gitu. Itu pertama adalah CRM gitu yang diinisiasi oleh HIPOS waktu itu gitu ya. Crisis Response Management yang berhasil mengumpulkan uang sekian ratus juta untuk kemudian berikan kepada Transpon se-Jabodetabek waktu itu gitu ya, untuk sembako dan sebagainya gitu. Nah, kemudian di Jogja karena saya juga menjadi salah satu pengabdian masyarakat kami lah ya di dosen Atmajaya seperti itu. Oh ya, saya Dina dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, mohon maaf. Jadi selama pandemi kemarin itu teman-teman dari Waria Crisis Center itu berhasil mengumpulkan uang sekitar kurang lebih 150 juta dalam waktu 2 minggu gitu ya, yang berhasil menolong sekitar 165 transpuan, 167 transpuan yang kemudian membagikan paket isoman kepada 125 transpuan, lalu ada uang tunai untuk 60 orang gitu ya, masing-masing Rp200.000, lalu kemudian sembako sekitar 3 juta sekian gitu ya, lalu kemudian untuk 10 juta untuk shelter gitu, lalu kemudian mereka juga membantu teman-teman pekerja seks di 5 titik di Yogyakarta gitu, karena mereka juga terkena pandemi dan tidak bisa bekerja. Dan juga mereka membantu tidak hanya itu, tapi membantu juga lansia-lansia di titik-titik mereka tinggal gitu ya. Jadi ada sekitar berapa kalau nggak salah 6 apa 7 titik gitu ya tempat teman-teman sejauh. Terima kasih informasinya ya. Baik, nanti kita tapi mau saya begini, elaborasi. Tidak semua pemerintah itu, karena kemudian sekarang ada adminduk keputusan dari Pak Sudan yang membuat iktp untuk transpuan yang kemudian bisa mengakses kesehatan dan juga vaksin yang tanpa KTP itu pun sekarang sudah bisa. Jadi maksud saya sudah banyak gitu ya. Artinya kita bersyukur bahwa pemerintah juga ada 1-2 hal yang bisa dilakukan untuk teman-teman marginal ini. Terima kasih, itu aja. Ya, terima kasih Mbak Dina. Baik, Mas Gafril silakan. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatannya sudah diberikan untuk saya akan memberikan tanggapan. Namun sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Gafril Husipuni, saya dari Universitas Patimura di Ambon. Di sini saya akan memberikan pertanyaan, tidak perlu panjang lebar, singkat saja, terkait mengenai sekarang ini juga dalam perkembangan dalam modern ini, apa yang saya lihat dalam pandangan ini juga sudah semakin ribet yang saya ketahui. Dan ini juga terkait seperti yang saya tangkap dengan Bapak atau Ibu yang tadi yang saya sudah dengar apa yang sudah jelaskan, itu juga dalam perkembangan ini juga semakin ya seperti biasa tadi saya bilang ribet dan sebagainya dalam modern sekarang ini juga semakin susah dalam masyarakat dan kebudayaan ini, karena juga ada beberapa yang informasi yang tidak jelas dengan sebagainya yang tadi saya tangkap yang tadi Bapak Ibu atau
jelaskan kalau tidak salah yang saya mendengarkan, bahwa sekarang ini juga yang saya ketahui juga dalam pandangan ini bahwa situasi ini juga semakin ribet, atau terkhususnya COVID-19, vaksinasi juga ya mau bilang ribet juga sih dalam masyarakat, ataupun sudah Maaf Mas, vaksin boleh langsung pertanyaannya kepada siapa ditujukan? ya Kepada dari siapa Ibu pertanyaannya ditujukan? dari Ibu yang Permatarin tadi. Oh baik, kepada Ibu Sumiati, Ya, apa pertanyaannya? Maaf. pertanyaan yang tadi saya jelaskan itu, Kak, Mm-mm. bahwa terkait ya perkembangan di sekarang ini, vaksinasi dan perkembangan masyarakat gitu. Dan itu mungkin singkat saja yang saya berbicara banyak, maaf kalau kata-kata salah untuk dipahami dan mengerti. Itu saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Gafriel ya. Terakhir Mbak Arin, silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Arin, saya di sini dari masyarakat umum. Saya ingin bertanya kepada Ibu Sumiati selaku Ditjen IKP. Ibu tadi ketika Ibu memaparkan materi bahwa ada beberapa platform kan yang disajikan dari pemerintah sendiri untuk mengkampanyekan tentang ayo pakai masker dan ayo cepat vaksin. Salah satunya tadi saya membaca itu ada di YouTube Kemenkes dan juga Instagram Kemenkes. Nah, sebagai Gen Z nih Bu, saya pengguna aktif Instagram, TikTok, dan juga platform sosial media lainnya. Di sini saya mau bertanya nih Bu, ini juga berkaitan dengan isu sosial media yang lagi hangat beberapa hari ini. Apakah dari pemerintah sendiri itu ada kerjasama dengan influencer-influencer? Karena kita sebagai Gen Z ini kan lebih banyak menghabiskan waktu kita di sosial media ya. Dan di sini kita punya influencer goals atau selebgram favorit yang emang kita ikutin gitu loh gaya hidup. Halo Mbak Arin, kami kehilangan Anda. Halo, baik. Baik, sambil menunggu Mbak Arin, kita akan lihat di chatroom Pak Nasrullah Nara sudah bertanya kepada Ibu Sumiati juga, Bu. Benarkah kendali informasi dan kontra narasi hoax COVID-19 sekarang berada di BSSN? Dan beliau menunjukkan keprihatinan terkait degradasi otoritas, ya. Mungkin bisa sekaligus dijawab sambil kita menunggu Mbak Arin kembali. Silakan Bu Sumiati. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Nasrullah. Ini pertanyaannya baik sekali. Sebenarnya kalau untuk mencari hoax, kita masih ada di Kominfo. Konter narasinya pun masih di Kominfo, termasuk IKP ikut terlibat ya. BSSN ini lebih banyak menangani yang kalau ada cyber attack. Jadi kalau seperti ada apa namanya, kalau serangan cyber tuh kalau suka dihack gitu. Nah, di situ. Jadi ada agak beda juga sih ininya wilayahnya. Gitu, karena di Dijen Aptika yang memegang mesin AIS itu tetap mencari berita-berita hoax dan mengkonfirmasi kepada sumber hoax dan menerbitkan apa yang mana saja yang hoax. Nah, itu yang tadi saya sampaikan terbit di website kemkominfo.go.id. Tuh, jadi untuk yang Pak Nasrullah. Kemudian yang terakhir tadi Mbak, siapa yang terputus ya? Mbak Arin, Bu. Mbak Arin. Jadi Maaf Bu, tadi terputus karena wifi-nya mati Bu. Mbak Arin boleh dituliskan di chat ya, sambil Bu Sumiati tetap melanjutkan jawaban beliau. Baik. Ya, terima kasih. Baik. Untuk baik, terima kasih. Kalau jadi kurang ini ya. Prinsip gini, kita memang menggunakan hampir banyak platform ya, baik di Instagram, di YouTube itu untuk bikin konten, juga ada TikTok. Dan influencer juga ada beberapa yang kita gunakan, seperti pernah yang lokal, terus juga yang pernah kita pakai Cak Lontong sebelumnya juga kita juga ada. Dan di media mainstream, di televisi, kita bekerja sama dengan stasiun TV, kita coba masukkan pesan-pesan itu melalui acara-acara yang banyak ditonton. Mungkin kalau para penggemar sinetron itu mungkin ada kalimat-kalimat yang agak-agak jadi pesan, itu sebenarnya kami bekerja sama dengan stasiun TV. Kalau yang sekarang lagi ngetop apa namanya tuh ya, yang Ikatan Cinta. Nah, di sana juga kita masuk gitu ya. Tapi ini juga periode kedua masih belum dapat giliran. Nanti katanya November baru masuk. Karena cukup laris rupanya sinetron itu ya. Jadi untuk masang pun kita harus berantri, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Mbak ya.
Nggak apa-apa, nanti kalau ini coba ditulis di chat supaya saya bisa lebih paham apa yang dimaksud. Terima Baik, kasih. terima kasih Ibu Sumiati. Dari pertanyaan yang masuk, memang lebih banyak pertanyaan kepada Ibu Sumiati ya, selaku perwakilan dari Kominfo dalam hal ini. Jadi riset-riset yang disampaikan pada saat ini, pada forum ini, memang merupakan satu bentuk masukan untuk komunikasi publik yang telah dilakukan, dan semoga ke depan ini bisa jadi satu masukan yang bisa memperbaiki strategi komunikasi publik untuk Kominfo khususnya dan pemerintah secara umum. Ya, baik. Waktu juga yang membatasi kita. Saya mohon maaf sekali lagi sebagai moderator dari acara ini tidak bisa mengakomodir seluruh pertanyaan yang masuk, namun pertanyaan-pertanyaan tetap kami akan lihat dan kemudian sampaikan kepada narasumber yang sudah ada, ya, dan ini juga bisa dijadikan bahan untuk kemudian kami melakukan diskusi lagi mungkin ke depan. Terima kasih kepada semua narasumber dan kepada khususnya pada Ibu Sumiati yang sudah berkenan hadir mewakili Bapak Usman Kansong. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah dengan aktif bertanya dan berpartisipasi. Saya kembalikan forum ini kepada Nena. Silakan Nena. Baik, terima kasih banyak Mbak Umi, terima kasih banyak juga untuk semua narasumber yang sudah berkenan berbagi, dan terutama untuk Ibu Sumiati yang sudah menyisipkan acara kami di jadwal Ibu ya Bu, dan sudah berbagi menjawab juga pertanyaan yang muncul dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih banyak atas partisipasi juga dari teman-teman dan antusiasmenya luar biasa. Kami ingin juga menyampaikan terima kasih kepada FISIP UI sebagai pelaksana penyelenggara acara, terutama untuk Bapak Dekan, untuk Divisi Riset dan Publikasi, serta untuk tim Humas FISIP UI. Kemudian untuk program sarjana, program KKI atau kelas internasional, program pasca sarjana dari Departemen Komunikasi FISIP UI yang sudah mendukung kegiatan ini. Waktu juga memang akhirnya misalkan kita sudah molor 5 menit, semoga masih tidak apa-apa untuk Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih, mohon bagi teman-teman yang belum sempat mengisi daftar hadir bisa klik di kolom chat untuk mengisi presensi hari ini. Mohon maaf, saya dari pihak penyelenggara sebagai MC juga mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dalam penyampaian acara pada sore hari ini. Mudah-mudahan manfaatnya banyak ya didapat, tidak hanya untuk para narasumber dan yang hadir pada hari ini juga, tetapi untuk perjalanan akademis kita ke depannya juga. Terima kasih banyak, saya izin undur diri. Mohon maaf sekali lagi apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan. Salam sehat.